Sangat tragis dan miris, timnas Malaysia dipastikan gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 jika sampai begini. Pahlawan bangsa berlari di atas hijau lapangan dengan semangat juang yang membara. Malam-malam terakhir babak penyisihan grup Piala AFF 2024 terasa seperti jantung yang berdetak lebih cepat. Setiap gol, setiap peluit membawa dampak yang signifikan pada posisi di klasemen. Di grup A, Malaysia berada bawah Kamboja, sementara Indonesia di grup B menghadapi skenario penentu saat menjamu Filipina. Meski nasib kedua tim berada di tangan mereka sendiri, dinamika lawan yang tak terduga membuat perjalanan ini seperti berjalan di atas tambang tipis. Malaysia harus menang dan mencetak gol sebanyak-banyaknya. Timnas Indonesia harus memanfaatkan laga kandang menjamu Filipina untuk mendampingi Vietnam melaju ke semifinal. Siapa yang akan melangkah ke semifinal dan siapa yang harus menunduk? Simak video ini lebih lanjut. Hasil mengejutkan Kamboja yang berhasil mengalahkan Timor Leste menempatkan Malaysia dalam posisi genting. Dengan nilai 4 poin, Malaysia sejajar dengan Kamboja. Baik produktivitas gol maupun selisih gol pun identik. Hal ini membuat pertandingan pamungkas Malaysia versus Singapura di Stadion Bukit Jalil, Jumat 20 Desember 2024 akan menjadi laga hidup mati. Malaysia memiliki keuntungan bermain di kandang, di hadapan puluhan ribu supporter fanatik yang selalu menjadi kekuatan tambahan. Namun, lawan mereka bukan tim sembarangan. Singapura datang dengan motivasi besar usai laga dramatis melawan Thailand. Jika menang melawan Singapura, Malaysia akan melaju ke semifinal, tetapi dengan syarat Kamboja tidak menang atas Thailand di Stadion Raja Mangala. Kamboja yang saat ini berada dalam momentum baik akan menghadapi Thailand yang sudah memastikan tiket ke semifinal. Pertandingan ini bisa menjadi penentu, bukan hanya bagi Kamboja, tetapi juga bagi Malaysia. Jika Malaysia hanya bermain imbang melawan Singapura, mereka berisiko kalah selisih gol. Jika Malaysia kalah, hasil pertandingan Kamboja versus Thailand tak akan berarti apa-apa. Malaysia bisa tergelincir ke posisi 4 grup A. Sementara itu, di grup B, Indonesia memiliki skenario yang lebih jelas, tetapi tidak kalah menegangkan. Setelah kalah tipis 0-1 dari Vietnam, peluang Indonesia untuk lolos ke semifinal tetap terbuka. Skuad muda asuhan Shin Tae-yong saat ini berada di posisi kedua dengan 4 poin dari 3 laga. Pertandingan terakhir melawan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno menjadi kunci mutlak. Jika Indonesia menang, tiket semifinal otomatis menjadi milik mereka. Jika imbang, Indonesia harus berharap Vietnam mengalahkan Laos di laga lain untuk memastikan posisi kedua tetap aman. Dengan materi pemain U22, tekanan laga krusial ini menjadi ujian besar mental dan taktik Shin Tae-yong. Filipina tentu saja tak bisa diremehkan. Filipina berada di posisi ketiga dengan 2 poin dan masih memiliki peluang untuk melaju jika menang atas Indonesia. Kabar baik bagi Indonesia adalah mereka bermain di kandang, di depan publik yang dikenal sebagai pemain ke-12. Sorakan di GBK selalu menjadi bahan bakar tambahan bagi Garuda untuk mengatasi tekanan. Malaysia memiliki keuntungan bermain di Stadion Bukit Jalil, tetapi Singapura yang terbukti kuat dalam laga melawan Thailand akan menjadi tantangan berat. Jika gagal memanfaatkan peluang, Malaysia bisa terlempar dari persaingan. Namun, jika mereka bermain agresif dan memanfaatkan kelemahan transisi Singapura, Harimau Malaya punya peluang besar untuk lolos. Indonesia di sisi lain memiliki jalur yang lebih sederhana, bermain di kandang dan menghadapi Filipina yang secara kualitas masih di bawah mereka. Garuda diprediksi mampu meraih kemenangan. Namun, Indonesia harus mewaspadai lini depan Filipina yang sering mengandalkan bola-bola panjang berbahaya. Pada akhirnya, baik Malaysia maupun Indonesia memiliki takdir di tangan mereka sendiri. Siapa yang akan terbang tinggi ke semifinal dan siapa yang akan tersungkur? Jumat malam akan menjadi panggung terakhir bagi mereka untuk membuktikan diri. Timnas Indonesia telah memiliki setidaknya 2 keuntungan penting jelang menghadapi Filipina dalam laga lanjutan grup B Piala AFF 2024. Setelah ditaklukkan oleh Vietnam, skuad Garuda berupaya bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Manahan Solo pada Sabtu, 15 Desember 2024, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Keuntungan pertama adalah waktu persiapan yang lebih panjang. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan memiliki jeda waktu 6 hari setelah pertandingan melawan Vietnam untuk melakukan pemulihan dan mematangkan strategi.
Setelah melawan Vietnam, timnas Indonesia langsung kembali ke tanah air untuk fokus pada recovery fisik dan mental. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelatih Shin Tae-yong untuk mengoptimalkan latihan taktik dan memperbaiki kelemahan yang terlihat pada laga sebelumnya. Sementara itu, lawan mereka, Filipina, memiliki jadwal yang lebih padat. Filipina dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Rabu, 18 Desember 2024, hanya 3 hari sebelum bertemu dengan Indonesia. Jadwal yang mepet ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Filipina, baik dari segi pemulihan pemain maupun persiapan taktik. Dengan kondisi ini, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk tampil dengan performa yang prima, memanfaatkan waktu istirahat yang lebih panjang untuk mengatur strategi dan kebugaran pemain. Keuntungan kedua adalah kembalinya Marcelino Ferdinand, salah satu pemain andalan timnas Indonesia. Marcelino sebelumnya absen dalam laga melawan Vietnam akibat hukuman kartu merah yang diterimanya saat menghadapi Laos. Kehadiran Marcelino di lini tengah diharapkan mampu menambah kreativitas dan efektivitas serangan timnas Indonesia yang menjadi kunci untuk meraih kemenangan dalam pertandingan krusial ini. Dengan dua keuntungan tersebut, harapan besar tertumpu pada skuad Garuda untuk meraih 3 poin penuh dari Filipina. Kemenangan dalam laga terakhir grup B ini sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga peluang lolos ke babak semifinal. Shin Tae-yong tentu akan memanfaatkan waktu persiapan dan kondisi tim yang lebih baik ini untuk memastikan anak asuhnya tampil maksimal di Stadion Manahan Solo. Pertandingan ini bukan hanya soal strategi, tetapi juga tentang mentalitas dan semangat juang. Dukungan penuh dari supporter Indonesia diharapkan mampu memberikan motivasi tambahan bagi para pemain. Dengan semua faktor pendukung ini, timnas Indonesia diharapkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan membawa pulang kemenangan yang sangat dinantikan oleh para penggemar. Timnas Indonesia harus akui keunggulan timnas Vietnam dengan skor 0-1 dalam lanjutan Piala AFF 2024 atau ASEAN Cup 2024. Dalam laga yang dimainkan pada 2024 Minggu 15 Desember yang lalu di Phu Tho Stadium, Viet Tri, timnas yang berjuluk The Golden Star berhasil mencetak gol di menit ke-96 melalui sepakan keras Nguyen Quang Hai. Bermain bertahan, timnas Indonesia kalah tipis 0-1 dari Vietnam. Meski timnas Indonesia kalah, pengamat sepak bola Vietnam Van An Tu memberikan apresiasi kepada pemain timnas Indonesia. Apresiasi tersebut diungkapkan olehnya kala diwawancara oleh salah satu media Vietnam, Soha. Dalam pernyataannya, ia memuji pertahanan timnas Indonesia yang solid dan rapat meski diperkuat pemain muda. Harus diakui bahwa timnas Indonesia bermain bertahan dengan strategi parkir bus yang sangat rapat. Buka pernyataan Van An Tu kepada Soha. Maka dari itu, pemain Vietnam belum bisa dikatakan baik dalam menciptakan kombinasi serangan yang bisa membongkar parkir bus tersebut. Sebagai contoh, umpan silang yang dilakukan oleh para pemain timnas Vietnam berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan Indonesia. Jelasnya mengenai lini pertahanan timnas Indonesia yang kuat di laga lawan Vietnam. Walau usianya masih muda, pemain bertahan Indonesia memiliki keterampilan yang sangat baik, tutup Van An Tu kepada Soha. Dalam laga tersebut, timnas Vietnam memang bermain menyerang agar memenuhi ekspektasi masyarakat Vietnam yang sakit hati kepada timnas Indonesia. Sakit hati masyarakat hingga fans timnas Vietnam tersebut berasal dari 3 kekalahan timnas Vietnam secara beruntun kala bertemu dengan timnas Indonesia. Kala itu, timnas Indonesia yang diperkuat oleh banyak pemain keturunan Indonesia berhasil kalahkan Vietnam di Piala Asia 2023 dan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga keempat, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia berhasil kalahkan Vietnam dengan skor 3-0 di My Dinh Stadium, Hanoi pada Maret 2024 lalu.